Beliau adalah alumni dari Fakultas Syariah Islam Al-Azhar Kairo. Beliau juga seorang dai sekaligus trainer dan penulis buku. Ternyata beliau juga mempunyai 47 ma'had tahfizul Quran dan sekitar 500 kauni Quranic School. Selain itu yang sudah saya sebutkan tadi di depan, Ustadz Bobby ini juga sebagai perintis gitu ya, pengasuh Hafiz on the Street. Seperti apa Hafiz on the Street? Nah, nanti bisa ayah bunda cari nih ya di YouTube mungkin, atau yang pernah lewat di video di Facebook gitu ya, yang pernah kita lihat. Mungkin kalau yang belum pernah, nanti bisa setelah acara ini selesai, kita bisa mencari ya. Banyak sekali video-video tentang Hafiz on the Street. Yeah. Yang satu yang saya ingat saat seorang sahabat mengenalkan tentang Ustadz Bobby Heruwibowo ini adalah menghafal semudah tersenyum gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu. Berarti mudah sekali itu ya. Nanti Ustadz Bobby mungkin bisa menceritakan juga ya nanti. Monggo kita akan sambut bersama ya kepada Ustadz Bobby Heruwibowo LC. Kami persilahkan waktunya sekarang juga. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ayah bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ketua Yayasan Raihan Bantul Dr. Pandu Laksono, dan juga Kepala Sekolah Bu Nur Hidayah, para guru-guru, murid-murid, santri, dan semua yang menjadi keluarga besar Raihan Bantul. Semoga Allah jadikan kita semua menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya bersilaturahim, juga sharing pengalaman dengan keluarga besar Raihan Bantul, dan temanya seperti dilihat dari background virtual itu, menjadi keluarga bersama Al-Quran. Dan semoga kita semuanya menjadi keluarga Allah. Kata Rasulullah SAW, lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga di antara manusia. Dan para sahabat bertanya, siapa keluarga Allah itu? Wahai Rasul, jawab Rasulullah adalah ahlul Quran, hum ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran. Mereka yang rajin belajar Al-Quran. Mereka yang suka membacanya. Mereka yang suka menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkannya, mengajarkannya. Orang-orang ahlul Quran itu adalah keluarga Allah. Wa khasatuh, dan mereka itu adalah orang-orang khusus. VVIP milik Allah. Karena itu ayah bunda perlu punya cita-cita kita menjadi keluarga Allah, menjadi ahlul Quran, siapapun kita. Dan saya sendiri bukan dari keluarga ulama, keluarga kiai. Ayah saya, ibu saya, ayah bunda mungkin bisa menebak betapa kadar iman mereka dari cara ngasih nama anak-anaknya. Saya 7 bersaudara, nah lihat nih bagaimana orang tua saya ngasih nama anak-anaknya. Yang pertama Ruli, yang kedua Raymond, yang ketiga Denny, yang keempat ini Bobby. Yang kelima, mulai agak tobat, ayah saya ngasih nama anaknya Ahmad. Yang keenam, satu-satunya perempuan dikasih nama Putri. Yang ketujuh, balik lagi kebiasaan lama beliau, Errol. Jadi ayah saya bukan lulusan pesantren, bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz. Tapi Masya Allah, di antara anak-anaknya, kayaknya saya yang paling banyak didoain oleh orang tua saya. Jadi saya pernah bilang mau masuk pesantren, padahal kalau diurut-urut ayah bunda sampai
kakek moyang, nenek moyang, nggak ada satupun masuk pesantren. Dan Masya Allah pagi itu saya usai lulus SMP, ayah saya kemudian mau berangkat kerja, lalu kemudian saya disuruh cium tangan, saya cium tangan. Lalu kemudian ayah, saya manggil beliau papi, beliau nanya ke saya, mau masuk pesantren mana kamu, Bob? Nggak tahu, Pak. Semalam kamu ngomong mau masuk pesantren, kamu nggak tahu pesantren itu apa? Nggak tahu. Maka ya udah. Tapi Masya Allah, nih ya Bunda, beliau masuk ke mobil, naruh tas kerjanya. Begitu mau masuk pintu mobil, beliau panggil saya, Bob, sini. Ah, Bob, masuk. Dia. Saya disuruh masuk ke mobil. Dan Masya Allah, saya bilang, mau kemana, Bob? Ayo, tapi nggak jadi kerja. Kita nyari pesantren, kata beliau. Jadi Masya Allah. Lalu kemudian ini anak beranak ini, papi dan saya, jalan naik mobil, beliau tinggal tahu pesantren tahun 90-an. Mungkin ayah bunda pesantren nggak seperti sekarang. Banyak orang tua yang pengen nyekolahin pesantren. Banyak orang tua yang bangga anaknya belajar Al-Quran. Dulu enggak, tahun-tahun itu. Lalu kemudian saya masih ingat, ayah saya kalau ketemu sama warung, toko, pasti turun itu. Cuma nanya, Pak, pesantren di mana yang dekat? Dan Masya Allah ya bunda sekalian, rahmati Allah, saya usia 15 tahun waktu itu baru lulus SMP. Saat itu baca Al-Quran aja nggak bisa. Jadi beruntung kalian kalau punya anak di arehan masih kecil banyak hafalan Al-Qurannya. Masih kecil sudah bagus tahsinnya. Saya usia 15 tahun belum bisa baca Al-Quran. Jadi saya mau masuk satu aliyah, maknanya kelas 4 di pesantren. Dan kami bertanya ke banyak orang di mana pesantren, ditunjukinlah ada pesantren di Jalan Senopati, Jakarta, milik Kiai Haji Syukron Makmun, namanya Darul Rahman. Saya didaftarkan di sana, tapi Masya Allah dites, Alhamdulillah, Bobby nggak lulus, ayah bunda. Saya masih ingat ayah saya ngajak saya ngadep langsung ke kiainya, Kiai Syukron Makmun, sambil ngomong begini, Pak Kiai, anak saya mau masuk pesantren, tolong terima. Ya Allah, Pak Haji, katanya, ini pesantren udah banyak sekali orang yang ngantri. Kalau di sini saya nggak bisa tolong, coba ke pesantren itu. Dia tunjuk di daerah Ulu Jami, Jakarta. Pesantren terkenal namanya Darun Najah. Saya dibawa ke sana, saya dites, Alhamdulillah nggak lulus. Jadi Bobi ini baca Quran nggak bisa, apalagi fikih, tafsir, bahasa Arab segala macam. Dan saya ngitung ya Bunda, bayangin ya, kayaknya lebih dari 5 pesantren nggak ada yang terima saya. Dan iya benar, kami nggak bisa baca Al-Quran. Tapi Masya Allah, saya ngelihat rupanya nih, kesungguhan saya dan doa orang tua rupanya. Hingga akhirnya rupanya beliau cari sendiri. Suatu sore beliau cerita ke saya, Papi baru dapat info ada seorang kiai muda namanya Kiai Nur Iskandar, Nur Muhammad Iskandar SQ. Barangkali ya Bunda pernah dengar ini. Pesantrennya As-Siddiqiyah di Jakarta. Besok kita ke sana Ibu, kata papi saya. Lalu kemudian kami berdua berangkat dan Masya Allah, ayah bunda saya rahmati Allah, saya dites, Alhamdulillah lulus. Bukan karena saya pinter ujiannya, tapi karena pesantrennya baru buka, belum punya murid, saya diterima. Dan Masya Allah, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mau lebih muda dari saya. Karena sering diputerin tuh lagu-lagu Beatles, semua albumnya saya hafal lah ya Bunda. Karena sering beliau putarkan itu. Jadi hati-hati dengan telinga anak. Tapi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi itu menuju pesantren As-Siddiqiyah, saya mau masuk ke pesantren, papi saya beda dengan hari-hari lainnya. Waktu lagi berkendara, beliau setel Al-Quran. Dulu masih pakai tape, kaset. Saya nggak ngerti ini
siapa yang baca. Papi saya juga nggak ngerti. Saya nanya begini nih ke papi saya, ini bacaan Al-Qurannya bagus. Ini ulama siapa Pak yang baca? Tanya saya ke papi saya. Lalu beliau sambil ngetir, ngejawab saya sambil mengatakan, papi nggak tahu nak. Dari mana papi dapatkan kaset ini? Kemarin ada sahabat papi pulang umroh dan dia kasih kaset ini. Belakangan saya tahu ini adalah ulama ahli Quran terkenal dari Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ini tahun 90-an. Saya Sudais masih muda banget waktu itu. Lalu kemudian saya dengerin bacaannya, enak sekali. Saya nanya, ini surat apa Pak? Tanya saya kedua. Jawaban beliau, tapi nggak tahu nak, ini surat apa. Dan ayah bunda tahu, rupanya beliau lagi baca juz 30 di malam Qiyam, malam 27 Ramadan. Dan setelah sampai An-Nas, di rekaman itu, saya sudah baca kunut yang panjang, lama banget, indah. Dan saya mendengar jutaan orang, amin, amin, amin. Lalu ngedengerin orang pada nangis dan ngucapin amin, amin. Saya nanya lagi, ini doanya isinya apa, Pak? Saya sudah ngerti bahwa papi saya nggak tahu tuh, pasti nggak jawab. Tapi saya nanya terus. Lalu kemudian kali itu yang, Masya Allah, membuat saya kalau ingat ini, saya selalu nangis nih. Dia tatap saya, kemudian beliau ngomong gini, hah? Papi nggak tahu. Imam ini baca doa apa, papi nggak tahu artinya. Tapi papi yakin, dia elus tuh kepala saya. 3 tahun kamu ada di pesantren, engkau lulus nanti nak, engkau akan ngerti setiap kata dan kalimat yang diucapkan oleh imam ini dalam doanya. Itu kalimat magic yang diucapkan oleh papi saya. Dan awal-awal masuk pesantren, itu pesantren ramai banget. Hampir saja saya tidak betah. Tapi doa orang tua, mobil khusus papi saya almarhum, yang menguatkan saya pengen jadi ulama. Ayah bunda ngerti nggak? Tadi saya ngasih gambaran, saya masuk kelas 4. Satu aliyah, kawan-kawan saya, baca kitab gundul, semuanya pintar. Bahasa Arab mereka semuanya pintar. Tafsir, ilmu hadis, semuanya pintar. Saya baca Al-Quran nggak bisa. Tapi tahu ayah bunda, 3 tahun di pesantren, 3 tahun di aliyah, mulai dari saat semester pertama sampai semester 6, 3 tahun, saya tiba-tiba seperti dapat energi luar biasa untuk belajar. Kalau kawan-kawan saya jam 9 sudah pada tidur, 9 malam, maka saya bisa sampai larut malam, bisa sampai jam 2, jam 3 malam saya belum tidur. Saya tahu tuh, saya haus sekali dengan ini. Dan setiap semester ayah bunda, saya jadi santri yang selalu juara umum pesantren, juara umum aliyah. Dan saya pastikan itu 6 semester 3 tahun, setiap semester bagi rapor, saya pastikan pasti papi saya naik ke panggung dan dia yang ambil piala itu. Selalu dapat 2 piala. Jadi Masya Allah, rupanya doa orang tua membuat Allah jadi ridho, ilmu dikasih di antara yang banyak sama Allah. Karena ngerasa selalu juara umum pesantren, juara umum aliyah, bahkan saya termasuk juara umum sekota Madia Jakarta Selatan, mewakili pesantren. Karena nggak tahu nih, tiba-tiba dulu Bobby nggak bisa apa-apa jadi jenius luar biasa. Saya yakin karena doa.
Lalu kemudian kawan-kawan saya banyak masuk UIN, IAIN dulu namanya. Saya milih nggak mau masuk IAIN. Karena saya ngerasa kalau saya belajar IAIN, mohon maaf, saat itu saya masih ujub, masih sombong. Saya ngulang aja. Pelajaran-pelajaran pesantren jauh lebih hebat daripada pelajaran IAIN. Saat itu saya berasumsi. Maka saya pilih si Penmaru, ya bunda. Saya ikut UMPTN. Waktu saya bilang saya mau masuk UMPTN, saya ngelihat kayaknya papi saya nggak ridho. Dia nggak senang. Dan papi saya ini, saya sebut tadi itu, anaknya 7. Beliau ini orang Sumatera, orang Lampung. Dan adatnya keras kalau ngajar kami, anak-anaknya. Apalagi kebanyakan anak-anaknya ada laki-laki. Beliau sering ngomong, kalau nggak sekolah negeri, atau nggak kuliah di kampus negeri, mending nggak usah sekolah, mending nggak usah kuliah. Beliau sering ultimatum. Qadarullah ya bunda sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ikutan si Penmaru UMPTN. Hari itu hari pengumuman. Dan Masya Allah, saya cari nama saya di media massa, di koran. Saya ulang-ulang baca. Nggak ketemu ya bunda. Nama saya nggak ada. Padahal saya yakin saya harus lulus. Karena saya itu pinter. Tapi nama saya nggak ada di pengumuman itu. Lalu kemudian saya dipanggil mami untuk sarapan. Dan celakanya, kami cuma berdua semeja. Di meja makan itu yang lain-lain masih belum pada datang. Jadi saya sarapan bareng papi. Saya takut banget beliau tuh nanya, lulus nggak tuh saya si Penmaru. Maka kami sarapan, dan Masya Allah tiba-tiba beliau nanya begini, ayah bunda. Saya masih ingat itu tahun 95. 95 saya lulus pesantren, saya si Penmaru, beliau nanya begini, Bob, hari ini pengumuman si Penmaru ya? Iya Bob. Lulus nggak? Beliau nanya santai. Tapi karena saya ingat beliau sering banget ultimatum, kalau nggak lulus kuliah di kampus negeri, mending nggak usah kuliah. Tiba-tiba tahu ayah bunda, waktu di beliau nanya, lulus nggak? Oh, gemeter saya. Itu saking gemeternya tuh, piring, sendok, garpu, itu beradu tuh, sama piring, ding, 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 gitu. Lalu kemudian saya jawab, nggak lulus bang. Tahu apa yang terjadi, ayah bunda? Beliau tutup tuh, sendok sama garpunya, dia taruh di piring. Kepikir saya, pasti saya bakal diomelin. Yang saya bayangin, mungkin tangan beliau melayang ke wajah saya. Waktu dia taruh sendok sama garpunya, dia narik napas panjang, dan saya masih ingat nih kalimatnya. Beliau ngomongin, Bob, jalan kamu nggak seperti abang-abang kamu yang mereka sekolahnya kuliah di kampus negeri. Tiba-tiba kalimat magic kedua keluar dari mulut papi saya. Kamu itu ulama, kamu itu kiai. Papi nggak suka. Kamu ikut Penmaru. Allahu Akbar. Ayah bunda, 95, beliau bicara, kamu itu ulama, kamu itu kiai. Dan tahun 2013, ayah bunda, saya bikin mahat pertama, Mahat Tahfiz Askar Kauni. 2013, 18 tahun sebelumnya, manusia yang nyebut saya kiai ulama adalah papi saya. Dan Allah kabulkan itu. Dan sekarang pesantren kami sudah 47. Kauni Quranik kami sudah lebih dari 500. Santri kami 58 ribuan. Dan orang yang nyebut pertama diri saya kiai ulama adalah papi. Kami itu ulama, kami itu kiai. Karena itu, ayah bunda sekalian rahmati Allah, ayo doain. Doain anak-anak kita. Dan saya baru tahu, di usianya yang 40 tahun, papi saya baru kenal ulama. Baru kenal habaib.
baru senang sama agama. Dan di antara 7 anaknya, Bobby adalah satu-satunya yang suka ditenteng sama beliau. Kalau beliau lagi ngaji ke ulama, beliau lagi silaturahim ke habaib, dan beliau nggak pernah sungkan. Kalau saya selalu bisa dibawa, dan beliau bilang kepada ulama-ulama yang beliau cintai, Pak Kiai, doain anak saya supaya jadi ulama. Habib, doain anak saya supaya jadi ulama. Bahwa anak-anak kita kepada ulama, tugas kita ini, kalau kita nggak bisa jadi teladan, maka cari teladan yang lain. Jangan perkenalkan anak-anak kita teladannya adalah para penyanyi, para artis. Mereka mencari idola sesuai syahwat mereka. Enggak, kasih tahu ini ada manusia-manusia hebat, para kekasih Allah. Dan minta doa sama mereka. Itu yang dilakukan oleh papi saya. Yang, Masya Allah, rupanya senang banget sama ulama. Dan beliau suka bawain saya itu. Dan saya baru sadar, begitu papi sudah nggak ada, saya selalu sadar tuh, bahwa banyak guru-gurunya, banyak ulama habaib yang beliau cinta. Kalau beliau berfoto, di antara banyak jemaah yang dibawa cuma saya. Dan karena saya masih kecil, saya selalu ada di hadapan ulamanya, kiainya, habibnya. Jadi beliau ada di mana, sayanya ada di depan ulama. Jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, ini ta'aruf sekaligus diri saya nostalgia kepada papi saya. Semoga Allah merahmati semua orang tua kita. Dan nah, giliran kita ini, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, doain. Kita tahu bahwa hidup kita ini terlalu banyak sia-sianya. Seumur ini banyak di antara kita yang kalau Al-Quran, ya Allah jangankan hafalan, bacaan aja masih banyak yang berantakan. Kita ini yang jadi orang tua, wali santri, RA, Araihan Bantu. Ibadah kita kayaknya nggak ada yang bisa membuat kita yakin masuk surga. Salat mungkin masih belum khusyuk, belum tepat waktu. Bagi yang para ayah mungkin tidak berjamaah di masjid. Tapi Masya Allah, ketahuilah kalau ayah bunda, kalau punya keluarga yang cinta sama Al-Quran, nah ini jadi syafaat ayah bunda. Syafaat apa? Kebanggaan Allah, kekasih Allah. Mereka adalah orang-orang yang makin akrab sama Al-Quran. Saya sampai jam berapa ya? Ini nanti ada tanya jawab nggak, Ustazah, moderator? Ustadz, nanti ada sesi tanya jawab nggih, materinya Materi, sampai pukul 10.30. jadi sebelum itu ada berhenti ya untuk tanya jawab ya. Nggih, setelah 10.30 nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pantaskan diri kita jadi ahlul Quran. Saya Maret 2022 diundang ke Lombok meresmikan Najah Quran Center. Ayah bunda mungkin tahu kalau ikut nonton Hafiz Indonesia di RCTI tahun 2019 ada anak viral namanya Muhammad Najah Hudia. Najah ini ayah bunda viral ikut Hafiz Indonesia di RCTI tahun 2019 bukan karena dia juara, bukan. Tapi viral karena anak ini anak spesial. Hafal 30 juz dalam kondisi cerebral palsy. Cerebral palsy itu gagal otak, ayah. Lumpuh otak, bunda. Jadi anak ini bisa hafal Quran dalam kondisi cerebral palsy. Dan anak ini karena viral diundang kemana-mana. Sudah banyak kota, daerah, tempat, bahkan negara didatengin. Cuma pengen belajar bagaimana Najah bisa hafal Quran. Ini menunjukkan bahwa ngafal Quran itu nggak usah pakai otak. Orang lumpuh otak aja bisa. Lalu kemudian karena sudah lelah,
dia punya keterbatasan fisik, ayah bunda, maka kemudian ayah bundanya bikinin Najah Quran Center. Daripada Najahnya keliling kemana-mana, mendingan kalau ada anak yang sungguh-sungguh mau ngafal Quran, datang aja kelompok belajar di NQC, Najah Quran Center. Ayah bunda bisa lihat itu di Instagram. Dan saya, termasuk Abi Amir Faisal Fat, salah satu juri Hafiz Indonesia, meresmikan itu. Waktu kami sudah meresmikan, dan lalu kemudian kami dijamu, lalu ketika lagi santapan itu, saya nanya kepada ayah bundanya, papa mamanya Najah. Saya kasih tahu ya, ayah bunda, ayahnya Najah itu pegawai swasta, bukan ulama, bukan ustaz. Ibundanya adalah ibu rumah tangga, IRT. Lalu kemudian pertanyaan saya kepada mereka, bagaimana kalian, papa mama, ngajarin Najah bisa hafal Quran? Lalu kemudian mamanya ngomong, ya Allah, Usbab, usia 8 tahun Najah, satu kata pun nggak bisa terucap dari mulutnya. Usia 8 tahun. Kenapa? Karena cerebral palsy, gagal otak. Kami berobat kemana-mana, nggak kunjung sembuh. Masya Allah, hingga akhirnya Allah ilhami setelah kami sudah mulai putus asa, kami diilhami Allah, kami beli speaker Quran. Bunda, tadi saya bilang hati-hati sama telinganya anak-anak. Dulu papi saya sering mendengarkan lagu-lagu barat, saya hafal tuh semua kaset. Lalu kemudian mamanya Najah bilang, saya beliin speaker Quran. Lalu kemudian speaker Quran itu kami putarkan 24 jam, Usbab. Looping, muter terus di kamarnya Najah. Dan kami puterin tuh satu surat diulang-ulang. Misalnya kalau hari ini adalah surat Ad-Duha, Ad-Duha aja. Kalau besok adalah surat Asyar atau surat Al-Insyirah aja, diputer-puter. Dan waktu kami puterin, rupanya Najah tuh kayaknya seneng. Mulutnya mulai bergerak-gerak. Dan ayah bunda, jadi Usbab kata mamanya, hanya dengan muterin speaker Quran itu aja, kami mendidik Najah ngafal Quran. Lalu kemudian saya ngerasa nggak percaya, saya bilang, cuma itu doang mama. Tanya saya kepada mamanya Najah. Iya Usbab, nggak ada cara lain. Dan kemudian saya tanya kepada Najah yang sekarang udah pintar ngomong, ayah bunda. Bahkan sudah hafal 30 juz. Saya bilang, saya tatap wajahnya, berapa lama nah kamu hafal Quran dengan cara gini? Dengan mendengarin Al-Quran dari speaker Al-Quran. Ayah bunda coba tebak. Tulis di kolom komentar, kolom chat. Berapa lama kira-kira Najah hafal Quran 30 juz dengan cara gini? 1 bulan. Wah, hebat Pak Afif. 1 bulan. Ayo, tebak lagi. Kalau ada yang benar, nanti Usbab kirim buku Usbab. Judulnya 8 Cara Membuat Keluarga Ketagihan Ngapal Quran. Ayo, 6 bulan. Belum tepat. 10 bulan. Belum. Setahun. Belum ada yang tepat. Ayo, dikasih kesempatan. 1 minggu 30 juz. Baca aja belum nyampe itu 30 juz 1 minggu. 3 tahun. Belum. 2 tahun. Insya Allah nanti Ibu moderator tolong cari ya, ada yang ada yang pas apa enggak jawabannya. Waktu saya tanya ke Najah, berapa lama nah kamu ngapal Quran dengan cara gini? Beliau tatap saya dengan tatapan yang lugu. Beliau ngomong gini nih sama saya, 9 bulan. Tuk hati saya, ya Allah. Ayah, bunda, 9 bulan. 9 bulan anak cerebral palsy hafal Quran 30 juz. Dan itu yang membuat saya tambah yakin bahwa Al-Quran itu, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mukjizat. Dan sekarang Najah udah pintar ngomong. Najah sudah, kalau disuruh baca Al-Quran, bacaannya jelas. Najah udah sekolah. Dan Masya Allah, Najah udah kayak bukan anak cerebral palsy lagi. Mukjizat Al-Quran.
Karena itu ya Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo sekarang bagi saya bagaimana menciptakan kita nih menjadi keluarga Ahlul Quran. Ketahuilah ya Bunda, kalau anak-anak kita di Araihan belajar Quran, mereka ngapal Quran. Mereka ngapalnya di sekolah, senang. Tapi kalau di rumah, mereka tidak dapat di lingkungan. Abinya, uminya, kakaknya, adiknya, nggak ada yang baca Quran. Maka bagi anak-anak, ini nggak adil. Kok abi umi nggak ngafal, sementara saya dipaksa untuk menghafal. Ini tidak adil. Kalau misalnya saya disuruh sholat, abi umi selalu nyuruh saya jadi imam. Dan banyak juga tuh para ayah yang suka ngerasa malu bahwa hafalannya jauh lebih dikit, jauh lebih buruk daripada anak-anaknya. Karena itu ya Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ngajak kepada ayah Bunda semuanya. Ngajak apa? Ngajak untuk yuk kita ciptakan. Ciptakan sekeluarga ini menjadi keluarga yang ketagihan hafal Quran. Hanya perlu 5 sampai 15 menit sehari. Ayah Bunda insya Allah keluarganya bakal jadi keluarga Ahlul Quran. Hafal Quran 30 juz. Dan kali ini saya mau ngasih tahu caranya bagaimana membuat keluarga ketagihan hafal Quran. Ini ayah bunda mau tahu nggak caranya? Terus Bob mau lihat nih. Kalau mau tulis di chat room berapa orang. Kalau kurang daripada 50 orang, terus Bob nggak jadi ngasih tahu caranya. Ini pesertanya ada 192. Berapa orang yang pengen dirinya, keluarganya menjadi Ahlul Quran. 1, 2, ayo. Jangan-jangan malah nggak ada yang denger nih, banyak yang menutup kamera. Nah, berapa orang? Tidak cuma ayah, bunda, para wali santri, para guru-guru juga silahkan. Masya Allah, semoga kita semuanya menjadi Ahlul Quran. Insya Allah, ayah bunda, saya nggak tahu berapa kalian diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa keturunan. Dan kami sekeluarga, saya dan istri dikasih sama Allah 4 orang putra putri. Alhamdulillah 3 orang dari anak saya sudah hafiz Al-Quran 30 juz dan mereka sudah belajar ke Mesir, mengambil sanad di sana selama 2 tahun. Dan mereka adalah penerus Rasulullah, punya sanad penghafal Quran nomor 29 dari Rasulullah SAW. Anak terakhir, baru semalam saya tanya, udah berapa juz nak kamu hafal? Udah juz 25, jadi 25 juz. Dan saya doakan mudah-mudahan ayah bunda keluarganya Allah muliakan menjadi Al-Quran lebih hebat, lebih baik daripada keluarga saya. Yang pengen tulis amin. Yang benar sungguh-sungguh pengen jadi keluarga Al-Quran. Ayah bunda sekalian rahmati Allah, dari mana perjalanan membuat pesantren tahfiz Al-Quran segi demikian banyak, punya kauni Quran School sedemikian banyak. Dari mana mulainya? Dimulai dari rumah sendiri. Dan saya bilang kepada istri, ayo kita mulai ngafal Quran, kita didik anak kita sendiri. Usahakan, upayakan ayah bunda. Orang pertama yang mengajarkan anak kita baca basmalah adalah diri kita. Jangan biarkan mereka belajar basmalah dari orang lain. Kenapa? Karena seumur hidup dia baca basmalah, maka pahalanya untuk dirinya dan 100% Allah kasih buat kita yang ajar. Usahakan anak kita bisa hafal Al-Fatihah, kita sendiri ngajar. Bisa sholat, kita yang ngajarin sholat. Kenapa? Kalau diri dia nanti jadi orang soleh-soleh, dia sholat seumur hidupnya, pahalanya buat kita. Juga buat 100% buat diri.
Kebayang nggak kalau nanti cucu kita yang ngajarin anak kita, keturunan kita, semuanya jadi orang soleh, itu pahalanya buat kita semua. Pahalanya nyampe ya Bunda. Dan karena itu, saya bilang pada istri saya, ayo kita sama-sama mendekatkan diri sama Allah. Kita ngafal Quran bareng-bareng. Jadi setiap hari itu Bunda, ayah, kami sekeluarga ngafal Quran bareng-bareng. 5 sampai 10 menit, 5 sampai 15 menit. Nggak banyak. Dan ini yang mungkin keberkahan rumah tangga bagi umat Islam sekarang nih. Allah cabut, kenapa? Karena nggak ada Al-Quran. Tidak terdengar Al-Quran sepanjang hari di rumah. Saya mau mulai dulu, ayah bunda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada istri saya ilham. Anak-anak kami dididik ngafal Quran dari sejak kandungan. Saya ulang, anak-anak kami dididik ngafal Quran dari sejak kandungan. Awalnya dari mulai anak pertama, ayah bunda, waktu anak pertama kami beri namanya Mumtaz, dia lahir, sekarang usianya sudah 19 tahun, Mumtaz ini. Dia lahir, ayah bunda, istri saya selalu gendong dan diterapkan ini baca Al-Quran di 3 waktu bening. 3 waktu bening. Saya ulang, 3 waktu bening. Ba'da subuh, ba'da maghrib, jelang tidur. Saya ulang, ba'da subuh, ba'da maghrib, jelang tidur. Dari anak pertama masih bayi di gendongan selalu dibacakan di 3 waktu bening ini. Caranya bagaimana? Caranya baca surat-surat pendek 5 kali di 3 waktu bening. Misalnya, di 3 waktu bening itu, istri saya membacakan surat An-Nas. Bacakan dengan fasih, dengan tajwid yang benar. Kalau bacaan kami nggak benar, nggak fasih Ustaz, ikuti cara mamanya Najah dengan speaker Al-Quran. Surat yang sama, ulang-ulangi 5 kali di 3 waktu bening. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil gendong, sambil tidur di 3 waktu bening itu ya udah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selesai, ulang 5 kali di 3 waktu bening. Hai bunda, dalam kondisi apapun juga, Mumtaz masih bayi, terus dia tumbuh. Baru dia usia 1,5 tahun, uminya udah hamil lagi. Maka pola yang sama, tadi saya sebut tuh, ngajarin anak ngafal Quran sejak kandungan. Mumtaz masih bayi 1,5 tahun, adiknya Hamzah yang kelak nanti kami kasih Hamzah masih di kandungan. Jadi tetap dibacakan di 3 waktu bening itu. Ba'da subuh, ba'da maghrib, jelang tidur. Dan Masya Allah tahu ya bunda, ini anak-anak awalnya kalau masih bayi cuma dengar doang. Nanti umur 2 tahun, dia sudah mulai bisa ngomong. Bisa ngucap meskipun masih pelok. Tapi Masya Allah, kalau dipancing, Qul a'udzu birabbin nas, ujung-ujungnya nyambung doang di ujung. Malikin nas, dilanjutin. Ilahin nas. Nah yang terjadi ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu insya Allah besoknya anak itu sudah hafal lengkap. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ajaibnya lagi, anaknya hafal, kami orang tuanya yang cuma sekedar bacakan ikut hafal. Dan kami sekeluarga ya bunda, Mumtaz dan Hamzah, anak pertama dan anak kedua jaraknya dekat, mereka alhamdulillah hafal juz 30, juz 29, juz 28, 3 juz pertama, mereka belum bisa baca huruf, tapi bacaannya sudah benar. Persis seperti Jibril ajarkan kepada Rasulullah. Rasulullah wafat, sampai wafat, Rasul nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi Rasulullah hafal 30 juz. Dengan cara apa? Talaki. Bacakan, ikuti. Bacakan, ikuti.
Dan ayah bunda, saya sebut nih, pada subuh, dan maghrib, jalan tidur. Dan 5 kali dibacakan itu, waktunya ayah bunda, mungkin coba 5 menit, paling panjang 15 menit, tapi tahu ayah bunda, alhamdulillah sekarang anak-anak sudah hafal 30 juz. Berapa lama Ustaz? Dengan metode kayak begitu. Ayah bunda demi Allah, saya kasih tahu. Kalau sehari 1 ayat, polanya begitu. Nggak usah banyak-banyak, sehari 1 ayat saja. Maka dalam setahun ayah bunda bakal Allah mudahkan sekeluarga hafal 365 ayat. Kalau setahun 365 ayat, 10 tahun itu 3.650 ayat. Kalau 10 tahun 3.650 ayat, maka 20 tahun 7.300 ayat. Dan Al-Quran itu nggak nyampe 7.000 ayat. Hanya 6.236. Catat bunda, catat ayah. Al-Quran hanya 6.236 ayat. Jadi kalau dibacakan setiap hari 1 ayat, cuma 5 menit, ayah bunda. Maka insya Allah ayah bunda sekeluarga bisa hafal Quran 17 tahun, 4 bulan, 1 hari. Saya sudah menghitung. 17 tahun, 4 bulan, 1 hari. Ustaz, kok lama banget 17 tahun? Demi Allah ya bunda, itu cepat. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat hafal Quran 23 tahun. Maknanya, kalau kalian mau jadi keluarga Al-Quran, sekeluarga, abinya, uminya, ayahnya, anaknya, bundanya, sekeluarga mau jadi hafal Quran, saya hanya minta ayah bunda 5 menit sampai 15 menit. Ayo bareng-bareng. Kita belajar Quran bareng-bareng sama anak kita. Kita baca, kita hafalkan bareng-bareng. Dan Masya Allah, itu yang Allah ilhami kepada kami di awal-awal kami pernikahan. Dan karena kami ngafal Quran sekeluarga, maka kemudian warga kemudian nganterin anak-anaknya. Belajar di rumah. Karena ngelihat kami sekeluarga pada semangat ngafal Quran. Lalu kemudian jadilah pesantren, tahfiz, askar kauni. Dan kemudian Allah berikan ilham kepada saya menemukan metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Dan saya di waktu tersisa ini pengen ngajarin metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Tapi tinggal 5 menit. Waktunya udah habis ya, Ustazah ya. Nah, gini aja deh. Ayah bunda nanya dulu. Kalau mau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Nanti saya jawab. Kalau masih ada waktu lagi, saya mau ajarin metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum. 1-2 ayat. Insya Allah langsung hafal, berikut makna, mahrod, tajwid, dan bisa menuliskan langsung. Dan efeknya membuat kita sekeluarga ketagihan hafal Quran. Saya kembalikan ke Ustazah moderator. Silakan. Ya, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan pemancing ya. Ini sepertinya baru memancing kita semua ya, ayah bunda ya. Baru eh, membuka penasaran kita, tapi kok waktunya sudah mau habis seperti itu ya. Ustadz Bobi sudah mempersilahkan kita. Monggo ayah bunda bisa bertanya ya di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Untuk selanjutnya nanti Ustadz juga akan memberikan tipsnya ya tadi yang sangat menarik ya. Sebenarnya saya sudah menunggu-nunggu ini sudah siap saya tulis gitu ya. Bagaimana sih caranya tadi? Tapi ternyata dipersilakan untuk bertanya dulu. Monggo ada yang mau bertanya dulu, nanti akan saya bacakan. Ada pertanyaan ya, Ustadz ya, dari sebentar. Dari bundanya sebentar ini chatnya tertutup ini sebentar nih Ustaz. Pertanyaan dari Bunda Mbak Lintang ya, kelompok A3. Jika tidak dibacakan oleh orang tua tetapi diperdengarkan speaker, mana yang lebih efektif ya Ustaz? Bisa sambil dijawab dulu Ustaz. Ya, yang lebih efektif adalah dibacakan. Jadi kalau dibacakan, insya Allah dari hati ke hati.
anaknya bakal terima dengan senang, orang tuanya juga akan lebih damai hatinya, jiwanya. Dan metode ini adalah metode belajar Al-Quran terbaik. Jadi kalau pengen tahu metode yang ada dalilnya menghafal Quran, nah itu metode talaki. Ayah Bunda bisa lihat di surat 75 ayat 16 sampai 19. La tuharik bihi lisanaka litajala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna alaina bayana. Kalau kami bacakan, ikuti bacaan kami. Maka nanti kalau dibacakan, ikuti bacaannya, nanti Allah akan membuat paham. Summa inna alaina bayana. Jadi kalau ditanya mana yang lebih terbaik, yang terbaik adalah bacakan. Kalau ayah bunda, bacaannya, tahsinnya bagus. Tapi kalau nggak bagus, maka pakai speaker. Jadi speaker pilih mana qori atau imam yang paling jelas bacaannya. Saran saya, ayah bunda jangan pakai Syekh Masyari Rosid karena lumayan cepat. Kalau awal-awal juga jangan pakai Syekh Mahir Muadli. Jangan pakai imam-imam yang bacaannya cepat. Kalau pengen tahu cara baca yang jelas, ayah bunda cari Syekh Husari. Saya ulang ya, Syekh Husari. Mahmud Khalil Husari. Jadi kalau misalnya ada di aplikasi kita nih, aplikasi Quran segala macam MP3, siapa qori'nya cari Husari. Nah, bacaannya itu dia jelas, lebih tegas. Saya mau tunjukin langsung aja bagaimana perbedaannya bacaannya Syekh Mahmud Khalil Husari ya. Saya eh, pakai aplikasi Quran Base saya Bunda. Mudah-mudahan ini terlihat. Nah, saya mau cari surat Ad-Duha misalnya. Kita akan dengar bersama bagaimana bacaan surat Ad-Duha. Biasanya di sini di bawahnya akan ada Syekh, ya nama Syekh. Ini namanya Syekh Husari, Mahmud Khalil Husari. Mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan nggak, Ustazah? Nggak kelihatan. Ya pokoknya nanti saya cari. Sekarang saya mau mau puterin dulu yang sering kita dengar. Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais namanya. Syekh Sudais, bagaimana membaca surat Ad-Duha. Dengerin ya, ayah bunda. Mudah-mudahan sih bisa terdengar jelas. Nah, nah itu bacaannya bacaannya Imam Sudais yang sering kita dengar. Enak, tapi kalau bagi ayah bunda yang belum jelas bagaimana cara bacanya, saya menyarankan Syekh Mahmud Khalil Husari. Kita dengerin ya cara bacanya Syekh Mahmud Khalil Husari dibedakan dengan Syekh Sudais tadi. Ini bacanya. Mudah-mudahan terdengar. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى. Nah, jadi bacaannya lebih jelas, lebih pelan, dan kalau saya pengen ngajarin kepada orang-orang yang bacaannya ayah bunda, bacaannya masih belum jelas, maka tadi pilih Syekh Muhammad Husari, satu ayat diulang-ulang, suruh looping aja, suruh ulang 3 kali, 5 kali. Maka insya Allah, wadduha, wadduha, bukan wadduha, bukan. Maka nanti telinga kita terbiasa untuk, oh, cara bacanya begini. Demikian. Silakan, Ustazah. Pertanyaan berikutnya. Baik.
pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari ayahnya Mas Zarven ya. Mas Zarven kelompok B3, B berapa sih? B2 ya, dan Mbak Tila. Jika satu hari satu ayat, maka bagaimana cara menghafal surah Al-Baqarah yang 282 ayat? Ya, Ayat Monggo Ustaz. 282 barangkali, bukan 282 ayat. Ya, Yang dimaksud ayat terpanjang di Al-Quran, yaitu ayat 282. Buat ayah yang bertanya, jangan dipersulit. Kalau belajar itu cari yang dipermudah. Mulai dari yang paling mudah. Jadi kalau nanti tadi saya sebut sehari 5 sampai 15 menit, dimulai dari surat-surat dan ayat-ayat yang pendek, nanti porsi yang sama, kalau sudah makin pinter, makin lama, makin ajak, 282 Al-Baqarah itu, insya Allah 15 menit yang sama juga hafal. Jadi yang penting tuh, kalau dalam agama Islam ini adalah yang dawam, meskipun sedikit. Ahabul a'malila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adwamuha wa in qallah. Amal yang paling dicintai oleh Rasulullah, kata Ummul Mukminin Aisyah, adalah amal yang dawam, meskipun sedikit. Jangan pernah bermimpi ayah pengen sholat tahajud setiap malam 11 rakaat. Kalau tidak memulainya 2 rakaat dulu. Jangan pernah bermimpi ayah bunda pengen sedekah sehari 1 miliar. Kalau setiap hari kita nggak sedekah 1.000. Nanti kalau 1.000 sudah makin Allah rezekikan, Allah lapangkan rezekinya, nanti jadi senang. Naik 5.000, naik 10.000. Nanti kalau punya duit 100 juta, ngeluarin 1 juta sehari ya enteng. Ayah bunda. Nah demikian juga. Jadi jangan pernah bingung. Nanti bagaimana ngafal ayat 282. Di waktu yang sama, insya Allah cuma 5 menit, cuma 10 menit. Nanti kalau sudah bisa, gampang. Yang penting dawam. Demikian. ya, baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut ya Ustadz, ada apa pertanyaan, maaf. Pertanyaan yang selanjutnya dari Bunda Mbak Alma B4 ya. Bagaimana dengan mendengarkan murotal sambil anak-anak bermain? Apakah itu bisa masuk ya Ustadz? Misalnya dalam sehari itu diputar satu surah berulang-ulang. Seperti itu. Iya, Ayah Bunda, tadi saya belum jelaskan, bahkan dalam kondisi anak-anak sudah mulai pada lari-larian, tetap itu dilakukan oleh istri saya. Ba'da subuh, ba'da maghrib, dan jelang tidur. Jadi, kalau anak kecil itu senangnya main-main, Ayah Bunda. Bacain aja, bacain. Bahkan di waktu-waktu itu, nah kami malah murojaahnya sambil lari-lari. Bahkan kami, karena anak-anak kami semuanya homeschooling, saya ambil les kursus badminton, kami sekeluarga badminton. Itu kalau kami sambil lari-lari, sambil tepak-tepakan, ayo baca surah Al-Buruj, sama Idatil Buruj. Itu satu lapangan kami itu, ngulang-ngulang. Dan kalau kami lagi lari main bola juga begitu. Jadi enak tuh ayah bunda. Kalau hafalannya seragam, enak. Kalau hafalan sendiri-sendiri, bawaannya males. Saya kasih tahu ya ayah bunda. Di pesantren kami semuanya kalau murojaah selalu bareng-bareng. Kenapa? Kalau ngulangi sendiri-sendiri pasti kalah sama setan. Bawaannya males, lemes, ngantuk. Tapi kalau berjamaah seru. Boleh nggak sambil jalan-jalan? Kami di kendaraan, kami di lapangan, di rumah, di mana-mana selalu murojaahnya bareng-bareng. Dalam kondisi berdiri, duduk, berlari, nah, semuanya. Sampai tiduran juga begitu. Jadi kalau lagi tiduran, baca Qurannya bareng-bareng sama anak-anak. Nah, sampai tertidur. Itu yang membuat rumah kayaknya berkahnya luar biasa. Mudah-mudahan semuanya, ayah bunda keluarganya di keluarga Al-Quran. Kami doakan. Demikian. Ya Ustadz, mungkin ada satu pertanyaan yang hampir sama ya, cuman ada yang berbeda sedikit yaitu saat anak tidur, apakah itu juga termasuk efektif untuk dibacakan Al-Quran? Kalau Ya, tadi kan yang Ustadz sampaikan 3 waktu penting gitu ya, menjelang tidur. Tapi kalau ini anak yang sedang tidur. ya. Ayah bunda, kalau ayah bunda belajar tentang gelombang otak, maka
Gelombang otak yang paling jenius ada gelombang theta. Jadi kalau kita lagi dalam kondisi serius begini, nah itu adalah gelombangnya gelombang beta kalau nggak salah. Dan kemudian, jadi kalau lagi belajar serius itu beta. Kalau lagi santai biasa aja namanya alfa. Sambil kayak bunda lagi masak, ayah lagi ngeliatin handphone, nah itu alfa. Tapi gelombang otak yang paling jenius cepat nangkapnya adalah gelombang theta. Gelombang theta itu adalah jelang tidur, ayah bunda. Kalau di Indonesia ini kira-kira yang sering mengamalkan namanya almarhum Gus Dur. Jadi kata orang sampai tidur itu gampang tidur. Tapi kalau udah dia terjaga, bangun, dia kayak ngerti semua. Dan rupanya memang sudah nanti ayah bunda googling, ayah bunda baca tentang gelombang theta. Gelombang theta itu adalah gelombang jelang tidur. Dan di gelombang itu ayah bunda suka ngendusin, kalau bahasa Betawi ini ngendusin. Kayaknya tertidur, kayaknya udah lama banget mimpinya. Tapi begitu tersadar, eh rupanya cuma tidur 5 menit, 10 menit. Tapi kayaknya lama banget, panjang banget di tidur itu. Dan rupanya itu antara alam ruh itu sudah mulai agak lepas, sudah mulai kembali ke Allah. Bedanya mati sama sama tidur kan begitu. Kalau mati, ruhnya nggak dibalikin sama Allah. Kalau tidur, ruhnya dikembalikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam mimpi kita itu panjang banget. Kita udah kemana-mana. Saya pengen kasih tahu kepada ayah muda yang paling cerdas itu adalah gelombang theta, gelombang menjelang tidur. Kenapa? Karena itu penerimaan reseptornya lebih canggih dibanding apapun. Dan karena itu manfaatin ayah bunda. Kenapa tadi saya sebut di antara pada subuh, pada maghrib sama jelang tidur itu yang ajaib. Nanti ayah bunda boleh buka Google, ada penelitian di Mesir, seorang mahasiswi hafal Quran 30 juz dengan pola ngafal Quran jelang tidur. Dengan speaker, dia puter-puterin surat yang sama, dia tertidur, cek gitu, hafalannya dengan pola begitu. Nah, jadi coba praktekin. Terus kemudian bablas tidur itu yang ke bawah tuh nanti. Jadi hafalannya, jadi speakernya masih terus membacakan surah Ad-Duha sepanjang malam, sadar-sadar hafal. Nah, manfaatin tuh telinga yang mahal. Demikian. Mic-nya masih tertutup tuh, Ustazah MC. Iya. Baik, Ustaz, terima kasih ya. Tadi sudah dijawab pertanyaan yang ketiga ya. Ada lagi nih, Ustaz, pertanyaan sekaligus curhat ya. Mungkin ini mewakili banyak sekali ayah bunda ya, yang tidak bertanya juga saya yakin merasakan yang ini. Jadi di sini ditanyakan, anak saya sejak dari kandungan sudah diperdengarkan juz 30. Sehingga Ya. saat usia 2 tahun, tahu-tahu sudah hafal surah An-Naba. Namun Hmm. sering berjalannya waktu di usia 5 tahun, hampir sudah tidak efektif karena anaknya sudah asik bermain, kadang juga mendengarkan lagu-lagu dari YouTube dan lain sebagainya. Sehingga hafalan dengan orang tua hanya setelah maghrib. Nah, bagaimana ya Ustadz untuk mengembalikan seperti dulu lagi gitu ya. Ini mungkin juga saya juga merasakan ya, tidak hanya saya dan banyak sekali wali yang lain. Enggak Ustadz. Itu dominasi ayah bunda. Dominasi mana yang lebih kuat? Dominasi Al-Quran apa dominasi HP? Nah, karena itu batasi. Jadi kalau ayah bunda pengen keluarganya adalah punya kualitas Al-Quran, ada harus punya porsi tertentu bersama Al-Quran. Jadi tadi saya sebutlah nanti ada waktu setiap hari kita punya 15 menit bareng-bareng sama keluarga. Dan sambil cek hafalan. Nggak usah terlalu formal, ayah bunda. Ayo sini duduk, kita hafal. Kita murojaah juz 30. Nggak usah. Jadi duduk sambil menjelang makan, lalu kemudian habis makan, kemudian bareng-bareng. Salah satu orang baca. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. Terusin. Nah, itu ntar saling terus-terusin. Jadi yang saya pengen adalah buat suasana, ayah bunda. Jadi
Jangan nyuruh anak untuk murojaah, jangan menyuruh anak untuk setoran. Kita ini juga bareng-bareng. Jadi kalau misalnya ayah bunda tiba-tiba mereka ngedengar baca surat As-Saff, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Benar nggak tuh ya? Nanya gitu kepada anaknya. Anaknya, benar, bunda, coba kamu terusin. Jadi pura-pura nanya. Nah, dia terusin itu. Kalau misalnya dia nggak bisa, kita tahu di kualitas anak kita, oh, hafalannya berantakan. Kalau bisa, oh, bagus lah. Yuk, bareng-bareng selesaiin sama bunda. Sampai ayat terakhir, ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ilallah قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Nah, ntar maghrib kita minta Abi baca surat ini ya, jadi imam. Nanti giliran Abinya tuh baca. Jadi seru mah, hari ini temanya surat As-Saff. Keren. Gitu. Nanti suatu saat serumah temanya surat At-Taubah. Wah, itu indah. Jadi jadikan nafas, jadi sesuatu yang formal dan menjemukan. Demikian. Ayo, duduknya. Ya, baik Ustadz. Ini masih ada pertanyaan lagi ya. Yang selanjutnya itu pertanyaannya, bagaimana kiat khusus untuk menumbuhkan semangat motivasi bersama seluruh anggota keluarga untuk bareng-bareng menghafal Al-Quran secara rutin dan istiqomah. Mungkin yang kita bayangkan ya, yang mengikuti acara ini misalnya bunda, kemudian ayahnya kerja. Nah, kadang-kadang itu bunda kesulitan gitu ya untuk menyampaikan semangatnya dari yang motivasi Ustadz seperti ini untuk didengarkan suami itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya Ustadz. Jadi itu ada ini suara yang pertanyaannya bocor siapa ya? minta tips gitu ya, kiat bagaimana caranya agar menumbuhkan semangat yang sama. Baik. Suara yang bocor tolong ditutup karena mengganggu. Baik, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari saya ngajar secara online. Bahkan ada yang usia 81 tahun ikutan. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang dari Amerika, dari Swiss, dari banyak negara. Dan banyak orang-orang kaum muslimin di Indonesia ini yang baru sadar sudah seusia begini baca Quran nggak bisa. Dan alhamdulillah sekarang ini kakek-kakek, nenek-nenek, para orang tua yang ikutan, dari usia anak-anak 18 tahun sampai nenek-nenek 81 tahun ada di kelas saya online. Dan mereka yang tadinya nggak bisa baca Quran bisa langsung hafal berikut makna, mahrot tajwid, bisa menuliskan. Kalau ayah bunda mau ikutan, catat nomor handphonenya, segera daftar ke WA. Boleh tim Arehan bantu tulis di kolom chat supaya nanti kalau nggak kecatat ada yang terlewat bisa ikutan. Nomornya 0812 1298 1641. Saya ulang, 0812 1298 1641. Kalau mau daftar, WA ke nomor itu, ketik daftar, spasi nama, spasi domisili. Saya ulang, daftar, spasi nama, spasi domisili. Misalnya Bantul, Jogja, Jawa Tengah. Saya ulang ya, 0812 1298 1641. Ketik daftar, spasi nama, spasi domisili. Ayah bunda yang mau daftar sekarang juga lakukan. Silahkan. Boleh. Dan ini saya sebut bahwa menghafal Quran itu ibadah. Dan ibadah itu seperti ibadah yang lainnya. Kalau sendiri, semua ibadah pasti kalah sama setan. Pasti diganggu. Tapi kalau berjamaah, maka Allah kasih kita kekuatan ngalahin setan.
Kalau sholat sendiri, ayah bunda di rumah, jangankan qobliyah ba'diyah. Sholat fardunya aja, wah berantakan cepet-cepet kita. Hampir sulit untuk khusyuk. Tapi kalau sholat berjamaah di masjid, Masya Allah, kita bisa sholat tahiyat masjid, kita bisa qobliyah, kita masih bisa sholat dengan mengikuti imam, 4 rakaat bahkan kalau zuhur. Lalu kemudian kita masih bisa ba'diyah, kita masih bisa husul doa. Kenapa? Sholat di masjid bisa segitu kuatnya. Karena kita berjamaah. Allah kasih energi lebih. Ada demikian juga ngafal Quran. Ngafal Quran tuh kalau ayah bunda sendirian. Tadi saya sebut, kalau anak cuma belajar di araihan, dia ngafal Quran, dia ngeliat ayah bundanya, kakaknya, adiknya nggak ikut ngafal Quran, dia males, hafalannya hilang. Berjuta-juta orang di dunia ini ngeluh kayak begitu. Seperti yang disampaikan oleh Ustazah MC tadi. Jadi hafalannya cepat dulunya, nah hilang. Kenapa? Karena nggak berjamaah. Nah karena itu harus punya komunitas ayah bunda. Jadi kalau ikut komunitas yang seumur boleh. Tadi saya kasih tahu tuh caranya. Tapi paling enak adalah kalau ayah bunda ngapalnya bareng sama keluarga. Bareng. Bagaimana Ustaz kalau misalnya bunda doang, ayahnya nggak sempat. Nah ayahnya ikut kelas saja. Jadi bersama Kauni Quran, saya kasih kelas di banyak waktu. Dan bahkan banyak sekolah-sekolah juga kami kirim guru-guru. Banyak majelis taklim kita kirim ustaz-ustazah untuk ngajarin metode menghafal Quran semudah tersenyum. Kalau ayah bunda pengen tahu bagaimana keseruannya, cari aja di Instagram atau cari di ini Kauni Quran. Nah di Instagram tuh anak-anak kecil dari mulai TK sampai nenek-nenek 80 tahun ikutan ngafal Quran. Nah, kalau pengen ikutan, segera daftar tuh ayah bunda. Sekarang juga jangan ditunda-tunda. Nanti dibuat sama setan lupa, dibuat males. Mumpung Uspo masih di sini, ayah bunda daftar. Demikian. Baik, ini pertanyaan terakhir nggih. Sekaligus nanti minta tolong untuk dituliskan di chat nggih Ustadz. Tadi aplikasi yang digunakan oleh Ustadz yang Ya. Al-Qur'an tadi. Pertanyaan yang terakhir yaitu dari Bunda Ayu ya, bundanya Mbak Ita. Bagaimana tipsnya agar sebagai wali santri agar tenang saat posisi anaknya di pondok, serta caranya memotivasi anak agar semangat untuk memurojaah hafalan. Ya. Tadi aplikasinya namanya Quran Base. Base-nya BEST. Dan itu aplikasi Indonesia. Jadi ada hebatnya ada Al-Quran terjemah perkataannya di sana. Itu yang saya gunakan. Silakan di-download sama ayah bunda. Saya kira di Android ada, di Play Store ada, di iPhone juga ada. Namanya Quran Base. Terus bagaimana memotivasi anak yang mondok? Kalau ikut caranya papi saya, doa. Tadi itu. Doakan sering-sering. Dan doa orang tua itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Dijabah banget sama Allah. Doain. Kalau ada anak kita lagi mondok. Doa sungguh-sungguh. Minta sama Allah agar anak kita diberi ilmu yang banyak, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk seluruh umat manusia. Jadi doakan. Dan bagaimana menyemangati anak untuk murojaah, tadi saya udah sering sebut tuh. Jadi jangan disuruh, kalau disuruh tuh anak tuh rebel, tapi ajak bareng-bareng. Dan nggak usah terlalu formal. Murojaahnya tadi itu dalam kondisi makan, dalam kondisi kita jalan-jalan, dalam kondisi kita berkendara, dalam kondisi kita main, dalam kondisi apapun juga. Murojaahnya nggak usah kenal waktu. Bahkan sampai jalan tidur, bunda aja dulu, ayah aja dulu baca. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Apa ya? Kok aku lali nak? Bunda lali ya? Lupa ya? Dia kasih tahu. Ini bunda. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Ayo bareng-bareng nak. Nah itu. Bareng-bareng. Nggak usah disuruh. Jadi insya Allah nanti
dia nggak akan ngerasa, oh enak, ini fair. Saya menghafal, saya murojaah, bunda juga begitu, ayah juga begitu, kakak juga gitu, adik begitu. Maka itu yang disebut keluarga Quran. Demikian. Baik, terima kasih nih Ustadz. Sudah banyak sekali ya tadi tipsnya untuk kita semua yang bisa kita amalkan. Sebagai penutup materi ya Ustadz, mohon kami dari panitia memohon Ustadz untuk membacakan doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minkum ma nasina wa alimhu mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jadikan diri kami, keluarga kami, anak kami, keturunan kami menjadi orang-orang yang kau muliakan dengan Al-Quran. Rezekikan rumah tangga kami ya Allah senantiasa banjir dengan keberkahan Al-Quran. Buat kami ya Allah gemar membaca Al-Quran di rumah kami pada pagi, petang, siang, dan malam. Dan jadikan Al-Quran ya Allah menjadi pedoman hidup kami, penuntun kami menuju jalanmu yang lurus, menuju surgamu yang paling indah. Allahumma ya Allah, muliakan kami bersama para nabi, para siddiqin, syuhada, dan solihin di surgamu kelak ya Allah yang terindah dengan sebagai ahlul Quran. Dan jadikan Al-Quran menjadi pedoman hidup kami, syafaat bagi kami di dunia, di dalam kubur, di hari berbangkit, sampai menuntun kami ke surgamu yang paling indah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad khaira khalqihi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah ya Bunda, para guru dan keluarga besar Raudatul Atfal Ar-Raihan Bantul. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Saya masih punya utang ngajarin metode menghafal Al-Qur'an semula tersenyum. Kalau suatu saat masih sempat kita ketemu lagi, nanti saya ajarin. Kalau enggak, ayah bunda ikutan, segera daftar. Masih penasaran, buka Instagram Kauni Quran. Bagaimana keseruan orang yang nggak bisa baca Al-Quran, bisa langsung hafal, berikut mana, mahrot tajwid, bisa menuliskan, dan ketagihan seumur hidup menjadi ahlul Quran. Dan saya juga menulis buku tentang orang-orang yang tadinya nggak bisa baca Al-Quran, jadi insya Allah menjadi ahlul Quran. Judulnya Mencoba Jadi Ahlul Quran. Ayah bunda bisa dapatkan tuh. Jadi bisa bernasib sama seperti mereka. Yang nggak bisa baca Al-Quran, bisa tiba-tiba ketagihan hafal Quran dengan hafalan yang banyak, hafalan yang keren, hafalan yang berkualitas. Jadi nanti kalau pengen tahu, nanti insya Allah panitia tanya sama Mbak Gema, tim saya, nah dia bakal kirimkan bukunya e-book, jadi bisa ayah bunda baca langsung di di gadget masing-masing. Demikian, jazakumullah, saya undur diri, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rasanya masih kurang ya, waktunya itu kok berjalan sangat cepat sekali. Jangan-jangan waktunya yang salah ya Ustadz ya. Semoga lain waktu kita masih bisa bersua kembali ya. Ayah bunda rasanya juga sama ya sependapat dengan saya. Rasanya sangat cepat dan masih kurang Ustadz ini. Nanti yang masih penasaran sudah disampaikan tadi, kita bisa cek ya di IG yang Kauni Quran gitu Ustadz, Kauni Quran ya. Nanti kita bisa cari. Kalau kesulitan kita cari petunjuk Ustadz Bobi, mungkin nanti akan banyak petunjuk di sana. Baik, ayah bunda sekalian, sudah sampai kita di acara penghujung. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz ya Siap. atas Saya ilmunya, insya Allah baik. sangat bermanfaat ya. Nah, akan kita terapkan insya Allah. Semoga saling menyemangati nggih dengan Baik. bersama-sama seperti kata Ustadz tadi, kita akan kuat ya. Baik, Terima saya kasih undur sekali diri ya. Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya, baik ayah bunda semua. Insya Allah sudah tambah semangat ya dan tambah penasaran gitu. Semoga dengan tambahnya penasaran itu
menandakan bahwa pertemuan kita ini berhasil gitu ya, bahwa kita semua penasaran dan mencari ilmu lebih banyak lagi. Sebelum acara ini kita akhiri, mohon maaf ayah bunda, monggo kita buka kamera ya. Akan kita adakan sesi pengambilan gambar. Nah, monggo. Dipandu langsung oleh host ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3 slide yang pertama. Baik, kita lanjutkan slide yang kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya ada berapa slide ya ini? Bentar. Slide 8. selanjutnya 6 ya. Yang ketiga ya. Dua siap ya, yang slide yang ketiga. 1, 2, 3. Kita lanjutkan slide yang keempat. Masih 2 slide ya. Sudah. Oh, sudah selesai nih. Rasanya nggak ketinggalan toh ayah bunda tadi. Ya, sepertinya nggak ada yang ketinggalan. Semoga ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pagi hingga siang hari ini sudah kita lalui bersama dengan lancar ya, tidak ada kendala yang berarti. Kita masuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum menutup, saya sampaikan informasi tadi yang ditawarkan oleh Ibu Kepala Sekolah akan dibuka kelas Quran ya untuk ayah bunda. Monggo yang akan bergabung bisa bertanya dengan guru kelas atau komite ya, dengan komite masing-masing. Baik ayah bunda, kita masuk ke acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pagi sampai siang hari ini dengan membaca istighfar dan doa penutup majelis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta